Nah, yang ketiga ini nggak kritis. Nah, sekalinya ada yang kritis, ya alasannya memang udah budayanya kayak gitu. Ada yang kayak gitu nggak ya di sini? Ini harusnya kalian orang-orang yang kritis nih ikut kegiatan ini biasanya nih. Kan kadang-kadang kayak gitu ya, ada metode-metode, ada budaya-budaya organisasi yang menurut kita tuh kok kayak gini sih? Kayaknya ini udah nggak sesuai nih. Tapi eh, kayak kakak tingkat, misalnya senior-senior, mereka ngasih saran atau misalnya ngasih batasan, pokoknya harus kayak gini, soalnya ini memang udah budaya organisasi kita gitu. Nah ini jadi salah satu hal yang salah ya, nggak open minded, nggak kritis, karena eh, ini agak paling menjatuhkan sih menurut aku ya di bagian ini. Makanya isu kemarin tentang ospek itu masih ada karena seenggak kritis itu memang mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, padahal mereka dituntut untuk menjadi orang yang kritis. Makanya sekarang ini kan ketika apa eh, ada masalah misalnya di pemerintahan, universitas yang cukup apa ya, gerakan-gerakan yang cukup besar untuk menanggapi isu itu kan gak terlalu sebagus orang-orang zaman dulu nggak sih kayaknya. Karena kayaknya daya kritisnya juga udah berkurang mungkin. Ya hipotesa lah, itu hipotesa. Nah, makanya di bagian ini kita harus jadi orang-orang yang kritis dulu sebenarnya, melihat apa namanya, proses kaderisasi kita. Ini udah tepat atau belum? Ini udah benar atau enggak? Ini udah sesuai sama zamannya apa enggak? Gitu. Nah, makanya aku rasa ini ya, kita udah sering banget mendengar, terutama buat teman-teman yang muslim, ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah ya, tentang mendidik anak. Ya, di sini ada yang mau punya anak, mau ya tentu ya. Masa nggak mau? Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Makanya ngedidik anak aja harus sesuai dengan zaman, harus ngikutin zamannya gitu. Anak yang dididik tahun 90-an itu beda sama anak dididik tahun 2020-an. Anak 20-an berarti ya. 2020-an. Pasti beda gitu. Abad 19 sama abad 20 beda gitu. Makanya nggak bisa disamain, dan justru kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman ini. Gitu ya. Nah, tapi sederhananya mungkin kayak gini lah. Karena nggak semua budaya-budaya itu sebenarnya buruk ya, dan harus benar-benar dirubah total. Tapi pasti ada budaya-budaya yang baik juga. Nah, jadi seenggaknya kita bisa ngelakuin dua hal ini sebenarnya sederhananya, tentang mempertahankan yang baik dan modifikasi aja yang buruk gitu. Nah, yang baik itu yang kayak gimana? Yang baik itu adalah segala hal yang mengantarkan organisasi ke tujuannya. Kalau yang buruk itu adalah segala hal yang menghambat organisasi itu sampai ke tujuannya gitu. Nah, dan hal-hal ini bukan cuma di level makro aja ya, kayak program misalnya ada program yang ini udah nggak sesuai, ini programnya harus diganti, nggak kayak gitu aja. Tapi di level mikro mikro juga kayak metodenya. Misalnya ada orang nih yang bikin metode Jarkomnya masih zaman dulu via SMS. Padahal udah ada WA, udah ada Telegram, udah ada email. Dan mereka berdalih bahwa ini memang udah ada apa namanya, budaya kita pakai SMS. Tapi nggak sesuai. Nah, itu kan jadi tidak ini ya, nggak baik buat organisasinya gitu. Makanya ya sederhananya kayak gini aja, coba kalian analisa aja sebenarnya dari program kaderisasi kalian itu mana sih poin-poin yang itu tuh sebenarnya baik dan bisa dipertahankan, mana yang enggak. Di aku aja ya, di himpunan itu ada budaya yang menarik sebenarnya. Budayanya itu adalah tur kosan. Jadi kita waktu masuk himpunan, kayaknya cuma di jurusan aku aja kayaknya, nggak tahu nih di jurusan lain yang ITB ada juga apa enggak ya. Itu ada budaya tur ke masing-masing kosan anak-anak. Jadi kita ada tugas selama masa ospek himpunan itu untuk ngunjungin masing-masing kosan, terus kita harus foto bareng di depan kosannya, ada nomornya, ngeliatin alamatnya. Jadi fotonya tuh harus bareng, harus memperlihatkan inilah apa namanya, nomor rumahnya. Kan di nomor rumah tuh ada alamatnya biasanya. Karena nanti bakal dicek itu sama panitianya. Dengan jumlah minimal orang yang hadir di sana itu ada sekian. Dan itu nanti bakal dihitung satu persatu dari foto yang kita kasih ke panitia. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya itu biar ketika ada teman kita yang bermasalah, kita tahu orang itu tuh harus didatengin kemana. Karena jurusan aku tuh kan ini ya, jurusan yang cukup berat sebenarnya di fakultas. Walaupun memang dosennya santuy sih. Berusaha agar nggak nambah ini ya, nggak nambah stres gitu buat anak-anaknya. Dan banyak kasus-kasus di mana anak-anaknya itu apa namanya
hilang entah kemana dan susah buat dicari. Dan dulu sempat ada salah satu teman aku juga yang kayak gitu. Waktu kita tur kosan, kita itu ngedatenginnya itu ke rumah dia yang dulu. Karena dia bilangnya dia itu pindah rumah, baru pindah rumah. Jadi masih belum bisa dikunjungi lah rumahnya. Jadi ke rumah dia yang dulu. Waktu kita tur kosan. Dan ternyata pas beberapa tahun kemudian dia ada masalah tuh, dan kita ingin ngedatengin rumahnya, ternyata nggak bisa sebagai solidaritas angkatan ya. Akhirnya yang ngedatengin ya dosen-dosen yang itu punya akses langsung ke orang tuanya juga gitu. Dan budaya ini masih ada sampai sekarang. Sampai ospek yang tahun ini masih ada. Aku kenal salah satu aktivis Salman juga yang dia di teknik fisika, nanya-nanya masih ada karena memang masih bermanfaat gitu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu kosannya ya gimana. Mungkin kemarin waktu online kayaknya nggak ada ya, bisa jadi. Terus sekarang karena udah offline lagi, udah pada ngekos lagi di Bandung semua ya, mereka pada tur kosan gitu, nyari tahu di kos-kosan setiap orang di mana aja. Dan itu jadi salah satu hal ya, budaya-budaya yang baik, gak apa-apa ya, dilakuin aja metode untuk tur kosan sebagai bentuk solidaritas mereka tuh. Karena ketika tur kosan mereka tuh, kita tuh ini jalan-jalan, jalan bareng, ngobrol bareng, makan bareng, itu jadi membentuk solidaritas si angkatannya. Jadi ya masih relevan, masih dibutuhkan, ya nggak masalah gitu. Nah tapi hal buruk tuh yang kayak gimana? Misalnya ini yang kemarin tuh yang kasus perpeloncoan. Padahal kan itu udah sangat sederhana banget untuk disadari sebenarnya, bahwa metode itu tuh udah banyak yang ngasih testimoni buruk, iya nggak sih? Bahkan si pengkadernya juga, si panitia-panitianya juga mungkin punya pengalaman buruk ketika mereka malah dibentak-bentak. Ketika lagi ospek dibentak, dan bentakannya nggak jelas lagi. Nah di himpunan aku dulu metode itu udah nggak ada waktu aku ospek ya. Mereka justru nanemin critical thinking waktu ospek. Jadi ketika kita ospek tuh kita bukan dibentak kesalahan-kesalahan, tapi justru kita diminta untuk ditanyai kesalahan-kesalahan apa aja. Kamu sadar nggak kesalahan kamu apa aja nih sekarang? Terus kita nyebutin kesalahan kita. Terus habis itu kita ditanya lagi, oke, kalau misalnya kamu punya kesalahan itu, cara apa yang bisa membuat kamu membalas kesalahan itu. Jadi kita seangkatan mikir gitu, gimana caranya biar kesalahan kita itu nggak terpenuhi. Karena dari awal kita udah dikasih tahu tujuan kalian di ospek itu adalah kalian tuh harus membentuk solidaritas angkatan. Kenapa kalian tuh harus saling mengenal satu sama lain. Kenapa bla 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 ketika di ospek itu. Dan ketika memang hal-hal itu nggak tercapai, misalnya ada anak-anak nih yang nggak datang dan udah mulai hilang-hilangan pas ospek, kita ditanya kenapa bisa terjadi kayak gitu dan apa nih yang bisa dilakuin biar nanti anak itu bisa balik lagi gitu. Jadi kita benar-benar dipaksa untuk berpikir kritis di situ, dan nggak dibentak, nggak dimarahin. Tapi bentuk tekanannya tuh tekanan tekanan intelektualitas, bukan tekanan batin. Kita dipaksa mikir, dan menurut aku itu jadi salah satu hal yang menarik ya, karena kita jadi sama-sama nyari tahu nih gimana ya baiknya ya. Ada yang kenal nggak sama orang ini nih, gini gitu-gitulah. Makanya itu ya modifikasi aja kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang nggak bagus, tapi ngasih penekanan jadi lebih bagus ya, tetap kena, dan kita tetap ngasih value yang relevan gitu. Nah, nentuin baik buruknya gimana? Nah, ini ada beberapa cara nih yang mungkin bisa jadi lebih dari ini ya caranya. Nah, pertama dengan testimoni. Jadi dengerin aja testimoni orang-orang setelah kalian menggunakan metode itu, atau kalian ambil feedbacknya, apakah itu bagus atau enggak. Ya kalau misalnya memang masih bagus, bisa dipertahankan. Kalau misalnya enggak terlalu bagus, bisa diubah aja. Atau misalnya dievaluasi, apakah metode yang kalian gunakan itu udah menghasilkan output yang bagus atau enggak. Nah kalau misalnya outputnya bagus, ya berarti aman. Kalau misalnya enggak bagus, ya perlu diubah. Nah cuma memang PR-nya, kalian harus membuat alat ukur yang sesuai. Oke deh, nggak apa-apa lah. Nah, kita perlu bisa membuat alat ukur yang sesuai, karena kalau misalnya kita salah membuat alat untuk mengukur ketercapaian, ya kita nggak akan bisa tahu hasil dari alat ukur kita tuh valid atau enggak. Atau misalnya sesederhana kita ngelakuin observasi aja atau wawancara ke orang-orang yang mereka butuhnya apa, mereka pengennya kayak gimana gitu. Itu hal sederhana. Atau misalnya bisa bikin riset-riset, dan bisa pakai riset-riset yang sederhana, pakai kuesioner, pakai apa lagi ya,
riset ngelihat tren. Misal tren desain, kan desain itu ada tren-trennya ya. Setiap tahun kan ada tren-tren desain tuh, dan itu perlu dipelajari sebenarnya. Dan ketika memang kita pengen desain kita, organisasi kita itu makin bagus, ya kita tinggal cek aja, kita riset ini aja apa namanya, si tren-tren desainnya kayak gimana. Kan itu artikel-artikel yang risetnya udah banyak ya, berdasarkan studi literatur aja gitu. Oh ternyata risetnya ke sini, dan kalau misalnya kita pengen bisa ini tuh harus ke gimana gitu. Nah, itu kan jadi kita bisa mengubah metodenya dengan cara-cara seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya ya, yang tadi viral, yang aku rasa ini udah sangat jelas banget. Kalau nggak jelas mah ya udah sih, ngapain di apa namanya dipertahanin. Dan alasan-alasan ini memang udah budaya organisasinya kayak gini, ya itu perlu perlu dipikirkan kembali lah. Pikirannya jadi tidak terlalu maju.